Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair. Kaifa halukum? Madza darsunal an? Al-lughatul Arabiyyah. Oke, baik. Nah, sebelum kita belajar, coba siapkan dulu, maksudnya berdoa dulu sebelum belajar ya, supaya pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Sebelum kita belajar, kita bersama-sama baca doa. Oke. Baik. Nah, baik, dengarkan namanya dulu, Ibu absen. Oke. Aida Dwi Aprilia. Belum. Alif Hasanuddin. Alia. Amelia. Coba berdiri dulu. Wahid isnani salasa. Firun kabir. Namlun sabir. Sekarang kali. Firun sabir. Namlun sabir. Sekarang ucapannya yang saya balik tapi gerakannya tetap ya. Firun sabir. Namlun sabir. Oke, baik. Akan duduk kembali. Nah, Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau mengingatkan kembali apa materi yang sudah kita pelajari minggu lalu. Nah, ada yang masih ingat? Percakapan bahasa Arab, kemudian tema perjalanan atau as-safar. Nah, sebelum Ibu lanjut, nah ini kita akan masuk pada materi selanjutnya. Yang pertama tentang, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau menyampaikan dulu tentang kompetensi dasar, kenapa kita harus belajar ini. Nah, jadi ini masih lanjutannya yang kemarin, cuma mungkin lebih ke Qawaidul Lughatul Arabiyyah. Apa itu? Qawaid atau tata bahasa dalam bahasa Arab. Nah, ini penting karena dalam berbicara bahasa Arab, dalam menulis bahasa Arab, kemudian dalam membaca qiraah, ini juga penting ya, qawaid, kaidah-kaidah dalam bahasa Arab. Oke. Yang pertama, apa tujuannya? Apa kompetensi dasarnya? Adalah untuk memahami fungsi sosial yang bagian 3.5 ya. Memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan bunyi, kata, dan makna dari teks yang berkaitan dengan as-safar, yang melibatkan tindak tutur berpamitan, mengucapkan selamat jalan, selamat datang, berpamitan, sesuai dengan susunan gramatikal ismul nakira dan ismul ma'rifah. Nah, ini yang paling penting kita akan pelajari sebentar. Kemudian, apa indikatornya? Indikatornya adalah, ini yang bagian terakhir, 452. Mengidentifikasi bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal isim nakira dan isim ma'rifah. Oke, tujuannya ya tentunya untuk memahami dan menjelaskan bentuk, makna, dan fungsi isim nakira dan isim ma'rifah. Oke, selanjutnya ini adalah materi pelajarannya. Ini sudah saya tampilkan kemarin, tapi kita lebih ke ini yang sebelahnya, ismul nakira dan ismul ma'rifah. Ini kemarin sudah toh, sekarang kita ke gramatikalnya. Baik, kita lanjut. Nah, sebelum Ibu menjelaskan, ada yang tahu sebelumnya apa itu isim nakira dan apa itu isim ma'rifah? Coba satu orang. Apa perbedaannya? Oke, silahkan Rifki. Nakira itu bersifat umum, sedangkan isim ma'rifah khusus. Oke, isim nakira bersifat umum, isim ma'rifah bersifat khusus. Oke, kita lihat ya. Ada yang lain atau ada yang lain sebelum saya jelaskan? Ada. Nah, baik, ismun nakira betul yang disampaikan oleh siapa? Rifki, bahwa isim nakira. Nah, kalau sebelumnya yang kita tahu adalah isim, apa itu isim sebelumnya? Kata, kalau saya bilang fiil, kalau isim fiil dengan huruf ya, boleh kata penghubung, boleh kata sambung dan sebagainya. Ada juga isim berdasarkan jenisnya. Apa itu? Jenis, kalau jenis kan ada laki-laki, ada berarti isim muzakkar dan isim muannas, ya laki-laki dan perempuan. Ada juga itu isim berdasarkan jumlahnya, bilangannya 1, 2 dengan jamak. Berarti isim mufrad berarti tunggal, isim musanna berarti 2, kemudian isim jamak berarti banyak. Nah, sekarang kita akan belajar tentang isim nakira dan isim ma'rifah. Isim berdasarkan apa ini? Kalau kita lihat tadi bersifat umum, bersifat khusus. Nah, kita lihat perbedaannya antara nakira dan ma'rifah. Coba lihat. Isim nakira, kita ke nakira dulu ya, karena nanti di ma'rifah ini banyak pembagiannya. Kalau nakira adalah kullu ismin yadullu ala ghairin muayyanin. Isim nakira atau identitif kalau dalam bahasa Indonesia, nanti akan dipelajari ini juga di bahasa Indonesia, tapi mungkin kalau di bahasa Indonesia itu ada istilahnya khusus dan umum.
adalah setiap isim yang menunjukkan pada makna yang tidak ditentukan atau makna umum. Betul yang disampaikan tadi Rifki bahwa isim nakira itu adalah isim yang bersifat umum. Biasanya diakhiri dengan tanwin atau tidak diawali oleh alif lam. Contohnya, katanya semua isim nakira itu tidak ada yang beralif lam, tapi ditandai dengan tanwin. Karena memang saya sudah pernah jelaskan sebelumnya tuh waktu kita belajar bahwa pengganti dari alif lam itu adalah kalau ada alif lamnya di depan maka yang di belakang tidak boleh ya itu kebalikan. Contoh, kita ambil kitabun, bukan alkitabu ya, kitabun. Apalagi sogirun atau sugra, kemudian masjidun, apalagi insanun, manusia. Jadi tidak ada yang boleh beralif lam, karena ini tadi sudah disampaikan bahwa tidak boleh beralif lam tetapi harus bertanwin. Nah, itu tanda-tanda dari isim nakira. Maka ingat itu. Jadi kalau besok-besok dapat kalimat yang seperti ini atau kata yang seperti ini, sudah bisa kita lihat, oh ini nakira, ini ma'rifah. Karena ini nakira karena dia bertanwin tapi tidak ada alif lamnya. Tapi ingat, tidak semua yang bertanwin itu harus isimnya. Lihat juga, isim itu kan kata jangan sampai bilang fi'lun. Di isim juga itu karena fi'lun, padahal fi'lun itu adalah kata kerja. Jadi lihat, ya. Oke, selanjutnya isim ma'rifah. Oke, sampai di sini Pak Intum. Kita ke isim ma'rifah. Salam. Isim ma'rifah adalah kullu ismin yadullun ala mu'in. Kebalikannya adalah isim yang menunjukkan makna tertentu atau definitif. Kalau tadi nakira identitif, kalau ma'rifah definitif. Adapun yang termasuk atau khusus. Adapun yang termasuk isim ma'rifah adalah sebagai berikut. Nah, ini banyak pembagiannya kalau isim ma'rifah. Yang pertama isim domir. Masih ingat domir? Domir apa kemarin? Katakan huwa, huma, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Jangan dilupa itu, karena itu akan berlanjut terus sampai di perguruan tinggi kalau kita nanti kuliah mengambil jurusan bahasa Arab. Nah, itu domir. Nah, ini domirnya. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antum, antum, anti, antum, antunna, ana. Ada berapa jumlahnya? 14. Ini salah satu tanda-tanda dari isim ma'rifah. Jadi kalau dalam ayat nanti atau dalam kalimat nanti ada domir, berarti sudah pasti dia adalah isim ma'rifah. Yang kedua tanda-tandanya isim ma'rifah, ada namanya isim isyarah. Apa itu isyarah? Kata tunjuk. Ini, itu, di sana, di sini. Apalagi? Ya. Kalau dalam bahasa Arabnya, haza, hazihi, dalika, tilka, ulaika, haulai, hunaka, hunalika. Di sana, di situ, pokoknya kata tunjuk ya. Namanya isim isyarah. Itu tanda kedua. Tanda yang ketiga adalah isim mausul. Mausul apa? Kata sambung. Kalau dalam bahasa Indonesia itu apa bahasa kata sambung kalau dalam bahasa Indonesia? Dan ya, konjungsi, apa istilahnya? Konjungsi. Nah, kalau dalam bahasa Arab allazina, allati, allazina, man. Biasa kita lihat dalam ayat ya ayyuhallazina aman. Berarti itu adalah isim ma'rifah karena dia adalah kata sambung. Oke. Yang selanjutnya tanda-tandanya adalah isim alam. Isim alam itu adalah nama orang, tempat, dan benda. Contoh, Ali, nama orang. Fatimah, nama orang. Sabila. Oke, nama orang. Jadi semua nama orang, nama benda, kemudian nama binatang, nama tanaman, itu adalah isim alam. Kemudian semua nama-nama yang sudah ada sebelumnya waktu kita lahir. Misalkan bulan, bintang, langit, matahari, itu isim alam. Kan tidak ada ya. Coba, siapa yang tahu siapa yang menciptakan nama itu? Kan tidak tahu ya. Siapa yang pertama kasih nama bintang? Ya, artinya kita sudah tahu memang bahwa itu namanya bintang sebelum kita lahir, maka dia termasuk dalam isim alam. Selanjutnya tandanya yang kedua, nah ini kita abaikan karena penjelasannya isim alam. Selanjutnya tanda berikutnya adalah ini, yang paling kentara kebalikannya tadi dari isim nakira. Kalau tadi di nakira tidak boleh beralif lam dan harus bertanwin, maka di isim ma'rifah itu wajib beralif lam, tapi tidak boleh ditanwin, kebalikannya. Contoh, alkitabu, tapi bukan lagi alkitabun, karena sudah ada alif lam di depan. Karena saya sudah jelaskan di awal bahwa kalau sudah ada alif lam berarti tidak boleh lagi ditanwin di belakangnya. Dibuang satu domahnya menjadi alkitabu, almasjidu, arrahimu, at-talibuna. Jadi tidak ada ditanwin di belakangnya tetapi dia beralif lam. Kemudian yang di bawah diidofahkan ke isim ma'rifah atau dibuat frasa. Contoh, buku fikih. Kitabul fikih itu namanya diidofahkan, disandarkan. Kan kalau kita cuma bilang buku kan banyak macamnya tak? Maka di buku fikih, buku agama, dan itu namanya diidofahkan. Kemudian itu adalah tanda-tanda yang berikutnya. Selanjutnya yang terakhir adalah munada, panggilan. Contoh panggilan.
Ya ayyuhallazina amanu. Ya berarti wahai orang-orang yang berarti ya tolibun, ya tolibani, ya. Nah, ini yang dimaksud munada. Kata seruan, kata panggilan. Kalau ada ini di depan, kalau ada nanti ini di ayat, berarti itu termasuk isim ma'rifah. Ma'rifah. Oke, baik. Ada berapa tanda-tandanya isim ma'rifah tadi? Coba kita hitung kembali. Nah. Isim domir 1. Terus isyarah 2. Isim mausul. Isim alam. Kemudian isim ya ditambah alif lam 5, kemudian diidofahkan 6, munada 7. Berarti ada 7. Kalau isim nakira berapa? 1, tanwin saja. Oke, baik. Selanjutnya Ibu akan memperlihatkan video slide yang ada kaitannya dengan materi kita. Ini coba diperhatikan. Ini dia perbedaannya. Oke, ini tadi sudah saya jelaskan isim nakira, isim ma'rifah. Nah, ini tanda pertama domir, kemudian isyarah. Jadi dari materi sudah memahami ya? Paham tuh? Oke, baik. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan tugas LKPD, tapi dibagi kelompok lagi. Tugasnya adalah mengidentifikasi atau mencari isim nakira dan ma'rifah dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 10, dan itu per kelompok. Tugasnya sudah ada di sini. Nanti silahkan dicari yang mana yang termasuk isim nakira, yang mana yang termasuk isim ma'rifah. Coba saya bagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kelompok 1. Ya, tugasnya mencari isim nakira dan isim ma'rifah dalam surah Al-Baqarah ayat. Kelompok 2. Kelompok 3, kelompok 4. Silakan. Oke, sudah? Oke, baik. Kita mulai presentasi atau demonstrasi isim nakira dan ma'rifah yang sudah ditemukan ya. Kita mulai dari kelompok yang sebelah sini. Ada berapa isim nakira dan berapa isim ma'rifah? Oke, 7 isim ma'rifah. Nakira ada berapa? 1. Oke, baik. Itu tadi beberapa isim nakira dan isim ma'rifah yang kita temukan dalam surah Al-Baqarah. Sebelum Ibu menutup materi hari ini, ada beberapa kesimpulan yang harus kita sampaikan. Coba, apa kira-kira kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi ini? Nah, coba kita ulangi. Isim nakira apa itu? Oke, baik. Yang pertama tadi kesimpulannya adalah isim nakira adalah isim yang bersifat umum. Kalau ma'rifah? Khusus. Oke, ada berapa tanda-tandanya isim ma'rifah? 7. Kalau isim nakira? 1. Nah, itu beberapa kesimpulannya. Kira-kira apa manfaatnya mempelajari isim nakira dan ma'rifah? Apa manfaatnya? Ya, agar kita mengetahui kaidah dalam bahasa. Karena memang kaidah dalam bahasa itu penting supaya membantu dalam mahalah al-kalam, istimah, kitabah, dan apalagi fawaid. Nah, mungkin untuk kali ini kita cukupkan materinya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan diridhoi oleh Allah.